Pemirsa, gelaran Hijrah Festival Ramadan menjadi ajang silaturahmi dan edukasi ekonomi syariah dan gaya hidup halal bagi generasi muda. Ribuan warga pun antusias memadati kawasan Balai Kartini, Jakarta. Dan berikut laporan jurnalis Hadisti Arifah dan juru kamera Ari Setiawan dari Balai Kartini. Pemirsa, ribuan masyarakat memadati kawasan Balai Kartini, Jakarta. Antusias pengunjung di sini begitu terasa dalam gelaran acara Hijrah Festival 2026. Mereka hadir dari berbagai wilayah dan juga latar belakang untuk mengikuti rangkaian acara ini. Nah, ada apa aja sih dalam acara ini? Ada banyak sekali, lebih dari 100 pelaku usaha berbasis syariah, mulai dari busana muslim, kuliner halal, hingga literasi keuangan syariah yang ditawarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup Islami masa kini. Nah, terlihat di layar televisi Anda, ini adalah beberapa atau sejumlah stand pelaku usaha dengan brand lokal. Mereka melihat-lihat pun juga dapat membeli busana muslim dan juga kebutuhan ibadah pada bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran Idul Fitri. Nah, tidak hanya pameran produk saja, namun daya tarik utama dalam Hijrah Festival 2026 ini juga adalah sesi berbagi ilmu atau kajian yang menghadirkan tokoh agama dan juga publik figur. Nah, acara ini memang tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga menjadi wadah edukasi literasi keuangan yang ini dapat menginspirasi generasi muda untuk tetap dapat berinovasi dalam koridor agama. Tema yang diusung dalam acara ini juga beragam, mulai dari memperkuat komitmen untuk hijrah, kemudian juga tips dalam berbisnis yang berkah. Nah, acara Hijrah Festival ini berlangsung selama 2 hari, digelar sejak kemarin hingga hari ini dan akan berlangsung hingga malam hari nanti. Dengan rangkaian tidak hanya kajian saja, namun juga nanti akan ada berbuka puasa bersama hingga sholat tarawih berjamaah. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Syafaati Suryo bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Cuaca buruk dan angin kencang masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. Akibat diterjang angin kencang, atap toko roti dan rumah makan berukuran 200 meter persegi terbang sejauh 30 meter hingga menimpa kabel listrik di Maros, Sulawesi Selatan. Akibatnya ledakan sempat terjadi hingga membuat warga panik. Warga panik saat melihat atap toko roti dan restoran yang terbuat dari baja ringan berukuran 200 meter persegi terbang terbawa angin kencang di Jalan Poros, Kecamatan Lau, Maros, Sulawesi Selatan. Atap terbang hingga sejauh 30 meter lalu menimpa kabel listrik dan terjadi ledakan. Pengendara yang menyaksikan kejadian ini pun panik dan berteriak. Pasca kejadian, warga dan petugas PLN datang ke lokasi untuk melakukan pembersihan dan perbaikan, serta memastikan keamanan lokasi. Selain itu, angin kencang juga menumbangkan pohon kapuk setinggi sekitar 15 meter dan menimpa rumah hingga rusak parah di Kecamatan Bantimurung. Beruntung, akibat kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Bimsar, tolong saya. Pemirsa, meski di hari Minggu kepadatan kendaraan tak terhindarkan, dampak dari penutupan jalan adanya pembangunan flyover Latu Menten di Grogol, Jakarta Barat. Proyek ini ditargetkan rampung tahun ini dan nantinya bisa mengurai kepadatan arus lalu lintas. Dan berikut laporan jurnalis kami Naura Syafikah. Menjadi keluhan warga Jakarta Barat, khususnya mereka yang melintas di Jalan Latu Menten, Jakarta Barat yang berada di kawasan Grogol. Tepatnya saat kami melaporkan ini berada dekat di penyeberangan rel kereta api stasiun Grogol. Ini memang dikeluhkan warga di akhir bulan ini dikarenakan memang adanya pembangunan flyover Latu Menten yang menjadi salah satu penyebab kemacetan setiap harinya, kemacetan horor yang dihadapi dari warga yang melintas di sini. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari pembangunan ini kurang lebih sudah berjalan 4 bulan, di mana memang untuk pembangunan flyover ini tujuannya adalah untuk mengurai kemacetan dan juga mempermudah warga sehingga bisa melewati flyover untuk melewati penyeberangan rel kereta api. Dan kalau semulanya untuk jalanan ini memiliki 4 jalur untuk kendaraan, namun karena adanya pembangunan flyover, penyempitan jalan sehingga sekarang hanya ada 2 jalur terbuka yang dapat dilalui oleh kendaraan baik roda 2, roda 4 dan juga truk-truk besar, bahkan juga untuk Transjakarta melalui jalan ini.
ini. Dan memang saat ini menjadi keluhan warga karena khususnya seperti di jam-jam sibuk pagi, sore hari. Bahkan kalau misalnya tadi dijelaskan ada beberapa warga yang kalau misalnya untuk dari depan pintu masuk Rumah Sakit Jiwa Grogol hingga ke rel kereta api saja ini bisa memakan waktu hingga setengah jam begitu. Namun dengan ada keluhan ini diselesaikan lebih cepat, yaitu sekiranya di tahun 2026 untuk warga sudah bisa kembali menikmati flyover dan juga membebaskan dari kemacetan yang ada di sini. Dari Jakarta, Naura Syafika, Sutrisno iNews melaporkan. Jalan rusak sering memakan korban kecelakaan di Cirebon, Jawa Barat. Warga melakukan protes perbaikan dengan menanam pohon di lubang jalan. Warga Kanci Sindang Laut Astana Pala Cirebon menanam sejumlah pohon pisang di lubang jalan yang rusak. Penanaman di tengah hingga pinggir jalan yang sering mengakibatkan warga kecelakaan sekaligus sebagai tanda untuk pengendara berhati-hati. Jalan ini akses utama penghubung Kanci dengan Sindang Laut yang sudah rusak selama bertahun-tahun. Kedalaman lubang dari 20 hingga 80 cm. 85 pengendara yang sudah terjatuh dan terjadi kecelakaan di wilayah sini. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar iNews melaporkan. Pemirsa, meski bulan Ramadan baru memasuki hari ke-11, namun antusias warga berburu baju baru untuk Lebaran sudah tinggi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pedagang mengaku mendapatkan omset hingga 300%. Dan berikut laporan jurnalis kami, Kea Dela Rosa dari Pasar Tanah Abang. Pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Tanah Abang Blok B dan hari ini banyak sekali warga yang mulai berburu gamis untuk baju lebaran di tahun ini. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk ikut bersama saya belanja gamis hari ini di Pasar Tanah Abang. Nah, ini salah satu toko yang sangat amat ramai menjual beragam warna gamis. Tentunya saya ingin mendapatkan warna di tahun 2026 ini. Hai Mbak, aku mau beli satu gamis yang lagi ngetren dong di tahun ini. Nih Kak, gamis yang lagi tren polos tapi dia mewah nih. Oke, berapa nih Mbak harganya nih? 125 aja nih sayang. Oke, wah kita coba dulu kali ya. Nah ini dia nih pemirsa, warna gamisnya nih warnanya mewah ya. Coklat gelap mahogani dibanderol dengan harga 125.000 saja. Anda bisa mengenakan ini untuk lebaran, namun juga karena model elegan dan timeless, Anda bisa menggunakannya di hari-hari biasa untuk pengajian misalnya. Dan tentunya jika Anda membeli dengan jumlah banyak, tadi pedagang juga sudah ngomong sama saya akan ada diskon tambahan khusus untuk kamu yang membelinya dengan jumlah lebih dari 10 mungkin ya. Dan tentunya pemirsa, bagi Anda yang masih belum membeli baju lebaran, saran saya harus segera datang ke Pasar Tanah Abang Blok B untuk mendapatkan gamis-gamis yang lucu dengan harga murah tentunya. Karena Tanah Abang buka dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Laksana, iNews melaporkan. Menekan tawuran selama Ramadan, Satpol PP Kecamatan Makassar, Jakarta Timur merazia warung yang menjual minuman keras tanpa izin. Hasilnya, 80 botol minuman beralkohol diamankan dan disita ke kantor kecamatan. Selain itu, petugas juga menyisir tempat hiburan malam dan tempat pijat untuk memastikan tidak beroperasi selama bulan Ramadan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di tengah bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Jakarta Timur bersama TNI dan Polri menggelar razia di kawasan halte Cawang Uki, Makassar dan Kebonpala, Jakarta Timur pada Jumat siang. Dalam operasi tersebut, petugas menutup 3 akses yang diduga kerap digunakan sebagai lokasi prostitusi pada malam hari. Ini setiap malam di atas jam 1 pagi. Warga merekam sejumlah pria muda yang diduga PSK sejenis saat memasuki celah di kawasan Taman Kota Cawang, di kawasan Kebonpala dan Makassar, Jakarta Timur. Kuat dugaan kawasan ini kerap dijadikan lokasi prostitusi sesama jenis pada malam hari dan menjadi akses penumpang turun bus di tol. Usai video viral, petugas gabungan melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan sejumlah alat kontrasepsi dan minuman keras. Petugas pun menutup celah yang ada di kawasan ini sebagai upaya menjaga ketertiban umum.
Selain itu nantinya akan dipasang penerangan atau lampu sehingga kawasan ini tidak lagi disalahgunakan lagi. Ada 2 titik yang hari ini kita coba tutup secara permanen dengan melakukan pengecoran, bekerja sama dengan Sudin Pertamanan. Lalu setelah itu akan ada penopingan dan perapian taman supaya fungsinya bisa lebih maksimal. Patroli rutin akan dilakukan juga untuk mencegah kembali terjadinya aktivitas melanggar hukum di lokasi tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wanita mencuri susu hingga belasan kotak di sebuah swalayan di Jepara, Jawa Tengah. Pelaku menyembunyikan susu di dalam pakaian yang dikenakan. Dua wanita berhijab ini mengambil sejumlah kemasan susu nutrisi di sebuah swalayan di Jalan Raya Jepara Bangsri, Jepara. Layaknya pembeli, pelaku memasukkan barang yang diambil ke dalam keranjang belanja. Keduanya menuju lorong sepi, kemasan susu kemudian dimasukkan ke dalam pakaian daster yang dikenakan dan keduanya langsung pergi meninggalkan swalayan tanpa membeli barang apapun. Pencurian baru diketahui menyusul kecurigaan karyawan karena mendapati beberapa rak susu kosong. 3 orang ya? Cuma 3 orang sama yang jaga di mobil satu. Oh, pakai mobil juga? Ya. Wanita semua atau gimana? Yang di mobil pria. Berbekal rekaman CCTV, pihak swalayan telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Melongo, Jepara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak perang Amerika Israel ke Iran, sejumlah penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ke Timur Tengah dibatalkan. Meski penerbangan tertunda, Bandara Soekarno-Hatta tetap normal. Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ke wilayah Timur Tengah dibatalkan imbas dari adanya perang Amerika Israel ke Iran. Penerbangan yang terdampak antara lain Etihad Airways tujuan Abu Dhabi, Qatar Airways tujuan Doha, Emirates tujuan Dubai, Etihad Airways tujuan Abu Dhabi, serta Garuda Indonesia tujuan Doha. Sementara penerbangan kedatangan Etihad Airways EY472 rute Abu Dhabi Jakarta dan Qatar Airways QR 954 rute Doha Jakarta berstatus cancel. Sejumlah penumpang pesawat mengalami penundaan penerbangan hingga waktu yang belum ditentukan. Sempat udah mau boarding tapi sudah muncul beritanya jadi di delay dulu awalnya baru terus di cancel. Emang nggak mau ya kita ditunda lagi ini, nunggu sampai besok lagi. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyatakan bandara normal meski ada penundaan pesawat yang ke Timur Tengah. Hingga siang ini pesawat tujuan Timur Tengah masih melakukan pembatalan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan PM Israel Benyamin Netanyahu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kematian Ali Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya. Trump mengklaim Khamenei tewas usai serangan bom di kompleks kediamannya. Sementara PM Israel Benyamin Netanyahu juga menyampaikan pernyataan yang mengklaim tewasnya Ali Khamenei. Netanyahu menyebut bahwa kematian Khamenei dilihat dari tanda-tanda usai serangan di kediamannya. Sementara itu, pemerintah Iran juga telah mengonfirmasi kematian tokoh penting mereka Ali Khamenei dan menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari. Ia dilaporkan tewas akibat serangan militer yang terjadi di Teheran, di mana serangan tersebut terjadi di kompleks kediaman Khamenei yang menjadi target utama dari hantaman puluhan bom. Informasi kematian Ali Khamenei ini juga diperkuat dengan laporan dari kantor berita internasional dan regional. Media Iran menyebutkan jika sejumlah anggota keluarga Khamenei turut menjadi korban dalam serangan tersebut. Ya, Sabtu siang Israel telah meluncurkan sejumlah serangan rudal ke ibu kota Teheran, Iran. Bahkan Menteri Pertahanan Israel Katz mengakui jika agresi ini sebagai serangan pendahuluan. Rudal Israel dilaporkan menghancurkan jalan di daerah di Teheran tanpa
kepulan asap tebal menyelimuti langit Teheran. Militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran untuk menghilangkan ancaman terhadap Israel. Usai serangan, Israel langsung menyatakan keadaan darurat di seluruh wilayah. Serangan tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat selama lebih dari sepekan terakhir. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran.